esa portería ahí. No me lo creo, no me preguntas qué siento porque no me lo creo. One man's trash is another man's treasure. Ya, sampah seseorang adalah harta berharga orang lain. Barangkali prinsip itulah yang dipegang oleh seorang Luis Enrique. Tak banyak belanja pemain, sekalinya dapat, PSG kembali dapat pemain terbuang. Kali ini siapa? Betul, Ferran Torres. Pemain yang selama ini kerap jadi bahan cercaan dan hinaan. Ferran baru pulang dari Piala Dunia 2026 setelah menjadi pahlawan timnas Spanyol. Tapi cukup dengan satu tawaran, mantan pemain Valencia ini rela membelot ke PSG. Ferran mungkin sampah buat orang lain. Tapi Enrique sepertinya punya cara menyulapnya jadi bintang, sebagaimana ia menyulap personel PSG lainnya. Kenapa Ferran mau gabung PSG? Apakah ada potensi besar ia akan meledak bareng Enrique? Mari kita ulas rahasia di balik transfer Ferran ke juara bertahan UCL ini. Kalau ada pemain yang hokinya terpakai di momen yang tepat, maka mungkin pemain itu adalah Ferran Torres. Beberapa musim terakhir, Ferran dicaci, dihina, dan jadi bahan tertawaan. Namun di Piala Dunia 2026, Ferran membungkam semua hatersnya. Berkat gol semata wayangnya, Spanyol berhasil menggondol Piala Dunia untuk kali kedua dalam sejarah. Ferran sebetulnya pulang ke Barcelona dengan sisa masa bakti sampai 2027. Namun Barca belum memberi indikasi akan memperpanjang kontraknya. Seperti biasa, anggaran jadi kendala utama Azulgrana memberi tambahan masa bakti pada Ferran. Karena nego kontrak baru dengan Barca alot, Ferran pun memilih membelot. Drama sempat terjadi ketika Ferran pelak-pelakan mengakui kalau dirinya menanti kejelasan nasib dari Barca. Ferran bahkan merasa bahwa ia tak lagi dibutuhkan oleh Barcelona. Barca harusnya menunjukkan rasa cinta mereka ke saya, lalu kita bernegosiasi, katanya. Namun karena kejelasan itu tak kunjung tiba, Ferran akhirnya memilih hengkang. Kebetulan yang menawarinya juga bukan klub sembarangan. Adalah PSG raksasa yang berani menebus Ferran dari Barca. Mungkin selama ini fans Barca memandangnya sebagai striker gagal. Ucapannya tadi bahkan membuat banyak fans Barca makin muak. Tapi bagi PSG, Ferran punya potensi besar. Kalau bicara soal transfer PSG, sudah pasti dalang utamanya adalah Luis Enrique. Sebagai orang Spanyol, Enrique sepertinya nonton Piala Dunia 2026. Sebelum turnamen bergulir, Enrique berharap negaranya menggondol trofi 4 tahunan itu. Kebetulan Spanyol memang jadi juara dan Ferran Torres adalah pahlawan utamanya. Mengutip Barca Universal, kebetulan juga PSG saat ini sedang butuh penyerang anyar. Itu karena Le Parisien baru menjual Gonzalo Ramos ke AC Milan. Enrique suka betul dengan penyerang dengan gaya main cair. Maka dari itu, ketika tahu kalau situasi Ferran di Barca tak baik-baik saja, ex-manajer Spanyol itu langsung menghubungi pemain. Buat sebagian fans Barca, kalian mungkin tahu kalau Ferran dan Enrique ini sebetulnya sangat dekat. Kenapa bisa begitu? FYI saja, Ferran ini pernah pacaran sama anaknya Luis Enrique, Sira Martinez. Karena pernah jadi calon mantunya Enrique, Ferran betul-betul menghormati sosok 56 tahun itu. Sampai-sampai di satu wawancara, ia mengaku berani mati demi Enrique. Dari sini bisa nangkap arahnya kan? Ferran sedang menjalani ketidakpastian masa depan di Barcelona. Tiba-tiba tawaran datang dari sosok yang memang dari dulu sudah ia kenal. Sudah pernah jadi pelatih, bahkan sempat nyaris jadi mertuanya. Siapa yang tak tergoda coba? Ditambah PSG-nya sendiri adalah juara UCL back-to-back 2 tahun ke belakang. Luis Enrique memang punya kedekatan personal dengan Ferran Torres.
Tapi kalau kalian perhatikan, pelatih asal Spanyol ini selalu punya pola menarik dalam merekrut pemain. Bukannya merekrut bintang, pelatih satu ini malah doyan pemain yang sebelumnya dianggap beban. Ia merekrut para pemain itu untuk ditempa jadi pemain bermental juara. Tak usah jauh-jauh, lihat saja Ousmane Dembele. Enrique adalah orang yang membawa Dembele ke Paris. Waktu itu sang manajer sampai melakukan pendekatan personal untuk meyakinkan Dembele. Di Barca, Dembele ini adalah langganan tetap BPJS. Tapi di PSG, Enrique menyulapnya menjadi pressing monster dan pemenang Ballon d'Or. Apa cuma Dembele? Tentu saja tidak. Tengok juga gelandang andalan Le Parisien, Vitinha. Memang betul, Enrique bukan orang yang merekrutnya. Tapi Enrique lah yang mengubah Vitinha menjadi gelandang monster seperti sekarang. Enrique mengubah posisi main Vitinha dari seorang gelandang box to box menjadi gelandang jangkar. Lihat juga apa yang dilakukan Enrique pada Fabian Ruiz. Mulanya pemain ini sempat dicap pembelian gagal karena cara main yang lambat dan terlalu pasif. Namun Enrique melakukan sedikit tweak di mana Ruiz ditempatkan di pos nomor 8. Diberi tugas menjembatani lini belakang dan lini depan, Ruiz jadi bagian penting PSG dalam merajai Eropa. Ya, Enrique adalah satu dari sedikit pelatih yang bisa menyulap pemain buangan menjadi bakat bermental juara. Tangan dinginnya sudah melahirkan banyak pemain hebat seperti 3 nama tadi. Sekarang Enrique tertantang untuk mengubah Ferran Torres. Mungkin dari sinilah kebangkitan Sang Hiu akan benar-benar muncul seutuhnya. Selain banyak memanfaatkan pemain buangan, ada satu hal menarik lain dari seorang Luis Enrique. Minatnya terhadap Ferran Torres sekali lagi membuktikan kalau proyek yang ia bangun di PSG begitu kental dengan aroma Barcelona. Aroma Barcelona bahkan sudah terasa kuat sejak Enrique belum menginjakan kakinya di sini. Dahulu ada Lionel Messi, ada juga Neymar yang datang dengan bandrol fantastis ketika itu. Tak lupa ada Dani Alves. Sekarang ada Ousmane Dembele, lalu Dro Fernandes yang kepindahannya sempat bikin geger klub Katalan. Artinya PSG ini memang tempat ideal buat mantan pemain Barca melanjutkan karirnya. Sudahlah dari dulu punya koneksi kuat dengan Barcelona, sekarang PSG punya Luis Enrique yang betul-betul menanamkan DNA Barca ke dalam timnya. Enrique sendiri pernah mengakui kalau ia seperti membangun Barca KW di PSG. Tahun 2024 lalu Enrique terang-terangan kalau gaya yang ia mainkan di PSG adalah gaya warisan Barca. Tentu saja, lihat datanya, penguasaan bolanya, pressing, penciptaan peluang, trofi. Ini bukan opini, tapi fakta. Katanya kepada ESPN sewaktu ditanya apakah dirinya mewarisi DNA Barca atau tidak. Sebagai konteks tambahan, waktu itu Enrique ditanya siapa yang lebih banyak mempunyai DNA Barca antara dirinya atau Xavi Hernandez. Enrique juga membangun PSG dengan filosofi kolektif. Tak boleh ada bintang yang merasa paling menonjol. Semua bekerja demi tim. Itu adalah filosofi yang sudah pasti Barca banget. Incaran Enrique pada akhirnya ya tak jauh-jauh dari tim Katalan yang pernah ia bela itu. Menyikapi kabar Ferran Torres ke PSG, sebagian mendukung striker Spanyol itu. Namun tak sedikit pula yang skeptis, terutama beberapa fans Barca sendiri. Mungkin karena sudah muak, sejumlah fans Barca justru merasa Ferran juga tak akan berguna di PSG. Itu karena sektor serang Le Parisien sudah dijejali banyak pemain berbakat. Tapi semua itu rasanya cuma asumsi semata. Faktanya, buat kalian yang mengikuti Ligue 1, lebih khususnya PSG, pasti akan berpikir sebaliknya. Betul bahwa PSG punya banyak amunisi di lini serang. Tapi kalau nanti Ferran bergabung, tak usah khawatir, ia bakal tak terpakai. Karena di setiap pertandingan, Enrique ini gemar melakukan rotasi. Menurut sejumlah laporan, ada jaminan dari Enrique kalau Ferran bakal jadi pemain utama di sektor serang PSG.
Kalaupun tidak begitu, Ferran tak perlu risau karena Enrique selalu membagi porsi menit bermain para pemainnya dengan adil. Enrique tahu kalau PSG akan melewati kompetisi panjang. Maka dari itu, beban tim selalu ia bagi-bagi rata ke tiap pemain. Buat yang tak mengikuti, mungkin kalian mengira sosok-sosok seperti Dembele dan Kvaratskhelia adalah pemain inti yang selalu jadi pilihan. Sementara Gonzalo Ramos atau Bradley Barcola adalah cadangan yang banyak turun dari bench. Tapi faktanya tidak. Soal menit bermain dan kesempatan jadi starter, para pemain tadi punya statistik merata. Kalau seorang pemain tak banyak tampil di Ligue 1, bisa jadi Enrique memang memberinya peran khusus di Liga Champions. Manajemen pemain seperti inilah yang membuat PSG begitu perkasa di Eropa musim lalu. Well, akhir kata, Ferran bakal bereuni dengan mantan calon mertuanya di PSG nanti. Melihat rekam jejak, Ferran berpotensi bersinar di bawah besutan mantan pelatih timnas Spanyol ini. Kalau di tangan Hansi Flick saja Ferran bisa ceploskan belasan gol, kira-kira berapa gol bakal ia cetak di PSG nanti ya? Coba dong tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak kelewat setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.